Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidz, para masyayikh, para alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad. Alhamdulillah di pagi hari ini tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mang Mumu, suaranya speakernya dideketin gini, Mang. Ya, gitu. Ya, Ya, bagus. sebelum kajian pembacaan suratul Fatihah, untuk penyusun kitab ini Al-Imamul Ghazali dan guru kita Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah, masih bab adabil wudu. Kemudian ambillah olehmu satu cidukan liwajhika untuk membasuh wajahmu. Faksil biha, maka basuhlah olehmu biha dengan satu cidukan tersebut min mubtada'i tastihil jabhati, dari permulaan lebarnya dahi atau lebarnya jidat ya, atau kening, la muntaha ma yuqbilu minal dhaqani, sampai ujung dagu bagian depan, fituli secara vertikal, artinya ukuran atas bawah. Wa minal uzuni ilal uzuni, dan dari satu telinga ke telinga yang lain, fil ardi secara horizontal atau lebarnya. Jadi pastikan betul pada saat membasuh wajah, kalau di kitab fikih yang lain seperti di Takrib, min manabitis sya'ri, kalau secara vertikal dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Lebarnya memang dari ujung telinga dari satu telinga. Wa ausilil ma'a, dan sampaikanlah olehmu alma akan air, ila maudhi'it tahdhif, sampai tempat tahdhif. Tahdhif itu tempat tumbuhnya rambut di daerah pelipis. Bahwa tahdhif itu adalah ma ya'tadun nisa'u qiyasyari, yaitu tempat mana perempuan biasa menyingkirkan rambut dari tempat itu. Jadi daerah sekitar pelipis. Biasanya perempuan suka rambutnya disingkirkan supaya tidak menghalangi pandangannya atau lebih terlihat keningnya begitu ya. Itu tahdhif.
Masih diperjelas oleh Imam Ghazali, ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin. Yaitu tempat antara ra'sil udhun, daun telinga, ila zawiyatil jabini sampai pinggiran jabin, pelipis. Jadi itu masih batasan muka, wajib terbasuh, wajib terkena air. Ini maksudku, kata Imam Ghazali, ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi. Yaitu rambut yang jatuh pada bagian muka. Ya. Jadi walaupun itu arealnya di pinggir ya, itu masih wilayah muka gitu. Karena tahdif itu dalam satu keterangan lain adalah rambut dia tumbuhnya di sekitaran wilayah kepala ya, tapi dia menguntai kalau perempuan panjang ya, sampai menutupi pelipis gitu. Wa ausilil ma'a, dan sampaikanlah olehmu al-ma'a akan air, ila mana bitis syu'uril arba'ati, sampai tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4. Mana tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4? Al-hajibani. Pertama, 2 alis. Ya, alis kita wajib tersentuh oleh air. Bahkan air harus masuk di bagian alis kita. Jangan sampai gara-gara ada rambut di alis gitu ya, menghalangi masuknya air ke wilayah yang di bawah alis. Jadi walhasil muka harus terkena air gitu. Jadi kalau orang pakai alis buatan tuh harus dibersihkan dulu, pastikan betul tidak ada yang menghalangi jatuhnya air ke bagian muka kita. Wasyaribani, dan 2 kumis ya, kumis kanan, kumis kiri. Wal ahdabu, dan bulu mata. Wal idharoni, dan cambang. Idharoni cambang. Wahuma, dan idharoni itu adalah mayuwazi al-udhunaini min mubtada'il lihyati, yaitu rambut yang tumbuh di pinggiran daun telinga, min mubtada'il lihyati, yaitu tempat permulaannya janggut. Jadi sekali lagi pastikan betul air mengenai seluruh bagian wajah kita. Wajibu isolul ma'i, dan wajib menyampaikan air ila mana bitil lihyatil khafifati, ke tempat tumbuhnya janggut yang tipis. Jadi kalau janggut kita tipis itu wajib air masuk ke dalamnya. Dunal kasifati, tidak wajib untuk janggut yang tebal. Kita lanjut. Waqul inda ghuslil wajhi, dan ucapkan olehmu inda ghuslil wajhi, pada saat membasuh wajah. Ada ghuslun, ada guslun ya, itu beda. Kalau pakai ghainnya dibaca dhammah itu artinya mandi. Tapi kalau ghainnya dibaca fathah itu artinya membasuh. Waqul, dan ucapkan olehmu inda ghuslil wajhi, pada saat membasuh muka. Allahumma, ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku, binurika, dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, pada hari putihnya wajah-wajah para kekasihmu. Wala tusawwid, dan jangan engkau hitamkan wajhi, wajahku, bizulumatika, dengan kegelapan darimu, yauma taswaddu wujuhu a'daika, pada hari hitamnya muka-muka musuhmu. Wala tatruk, dan jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan, takhlilal lihyatil katsati, menyelat-nyelati janggut yang tebal. Jadi walaupun kalau janggut tebal itu tidak wajib ya, sampainya air ke
bagian bawah janggut, akan tetapi sunnah hukumnya menyelat-nyelati janggut yang tebal. Tsummaksil, kemudian basuh olehmu yadakal yumna, akan tanganmu yang sebelah kanan, tsummal yusro, kemudian yang sebelah kiri, salasan 3 kali. Ma'al mirfaqaini, beserta 2 sikunya. Nah, redaksi di kitab fikih yang lain ada yang menggunakan ilal mirfaqaini. Walaupun menggunakan ila, tapi bimakna ma'a. Artinya ma'a, bukan sampai, tapi beserta. Kalau beserta berarti sikunya wajib terbasuh, wajib terkena air. Ila ansofil adudain. Bahkan Imam Ghazali mengatakan sampai pertengahan adudain, lengan bagian atas. Ya, adudain itu lengan bagian atas. Saking hati-hatinya, ini kan karena kajiannya fikih tasawuf. Jadi sampai sebegitunya Imam Ghazali merinci bahwa membasuh tangan itu jangan sampai siku saja, tapi naik sedikit ke atas sampai pertengahan lengan. Nah, ini memang kecerdasannya Imam Ghazali ya. Salah satu pendiri tarekat Syadziliyah, Imam Hasan Syadzili ya. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasul sedang berdialog dengan Nabi Isa dan Nabi Musa. Kemudian Nabi bertanya kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Kata Nabi, hal indakuma rajulun alimun a'lamu minal Ghazali. Apakah ada di antara kalian berdua salah satu umat kalian yang alim, yang lebih alim dari Imam Ghazali? Gitu ya. Maka Nabi Musa dan Nabi Isa mengatakan tidak ada. Itu salah satu bentuk apa ya? Mimpi ru'yah sholihah dari seorang ulama besar pendiri tarekat Syadziliyah ya, meyakinkan murid-muridnya bahwa betul Imam Ghazali itu seorang yang sangat alim. Lanjutkan, fa innal hilyata, maka sesungguhnya perhiasan fil jannati di surga, tablughu mawadi al-wudu, itu sampai tempat-tempat yang dibasuh oleh air wudu. Wakul, dan ucapkan olehmu inda ghuslil yumna, pada saat membasuh tangan yang sebelah kanan, Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah olehmu kepadaku, kitabi, akan catatan amalku, biyamini, di sebelah kananku. Wahasibni, dan hisablah aku, perhitungkanlah amalku, hisabay yasiro, dengan perhitungan yang ringan, yang mudah. Ya. Wakul inda ghusli shimali, dan ucapkanlah pada saat membasuh tangan sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon lindungan kepadamu, antu'atiyani, bahwa engkau memberikan kepadaku, kitabi, akan catatan amalku, bishimali, di sebelah kiriku, aumi wara'i dhahri, atau bahkan di belakang punggungku. Jadi memohon lindungan kepada Allah agar jangan sampai catatan amalnya diberikan di sebelah kiri, apalagi di sebelah kanan. Apalagi di belakang punggung ya. Tsumma stau'ib ra'saka, kemudian ratakanlah olehmu, istau'aba yastau'ibu, artinya meratakan. Kalau kita lihat di kamus itu maknanya istau'aba yastau'ibu, mengambil secara keseluruhan. Tapi maksud di sini adalah meratakan. Kemudian ratakan olehmu ra'saka, akan kepalamu, bil mashi, dengan menyapunya, dengan mengusapnya, bi antabulla yadaika, dengan engkau basahi kedua tanganmu, watul siko ru'usa asobiika al-yumna bil yusro, dan engkau tempelkan, engkau dekatkan
ujung-ujung jarimu yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Jadi roksun atau ru'us jamaknya, itu walaupun makna asalnya kepala, tapi begitu dia ada korenah, ada kata lain yang menyandingi kalimat roksun tersebut, maka maknanya akan berubah. Kayak roksul uzun artinya daun telinga. Roksul asobi artinya ujung-ujung jari. Roksul mal artinya modal. Itu ya. Watadu'uhuma, dan kau meletakkan keduanya, jari-jari tangan kanan dan kiri yang sudah ditempelkan tadi, yang sudah didekatkan, ala muqaddimatir ro'si, atas kepala bagian depan. Watumirrohuma, dan engkau jalankan keduanya ilal kofa sampai tengkuk kepala bagian belakang. Ya, ini sering dicontohkan kalau kita ngaji waktu di pesantren oleh guru kita ya, terutama oleh Ustaz Ujang tuh. Jelas banget itu ketika mengusap kepala yang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan. Tsumma taruddahuma, kemudian engkau kembalikan keduanya ilal muqaddamati ke bagian depan. Fahadhihi, maka cara yang seperti ini marrotun itu satu kali. Jadi dilakukannya 3 kali. Taf'alu dzalika salasan. Engkau lakukan yang seperti itu 3 kali. Nah itu sunnahnya ya. Sunnahnya. Bagaimana kalau misalnya tidak seperti itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, asal yang diusap itu masih wilayah kepala, bukan rambut yang keluar dari kepala, maka itu dihukumkan sah wudunya. Nanti para ustadz, para mamang-mamang bisa dicek di dalam kitab takrib ya. Takrib kan kita biasanya syarah yang suka kita pakai kitabnya Fathul Qorib. Tapi kalau pengen lihat masalah-masalah yang pelik begitu ya, yang biasa terjadi di masyarakat, itu yang kajiannya lebih luas, masih di syarahnya takrib, yaitu kitab Iqna ya, karangan Syekh Khotib Syarbini. Itu biasanya kalau dulu santri kelas intiha tuh ngajinya kitab Iqna. Nah, Iqna punya hasiah namanya Hasiah Bujairini. Nah, dulu guru kita pernah bilang kalau kita menguasai mufrodat yang ada di dalam kitab Iqna, maka kitab fikih model apapun akan mudah kita mempelajarinya, memahami maknanya gitu ya, karena kamusnya fikih itu ada di dalam kitab Iqna. Wa kadzalika fi sairil a'dha. Begitu juga pada anggota-anggota tubuh lainnya. Jadi sair itu kadang-kadang kita menerjemahkannya pada sesisanya gitu ya, setinggalnya anggota wudhu. Maksudnya pada anggota-anggota wudhu lainnya. Nah ini kalimat sair ini sering digunakan oleh orang-orang Arab ketika menunjukkan sesuatu yang lain, gitu ya. Misalnya begitu juga pada sekolah-sekolah yang lain misalnya gitu. Nah, wa kadzalika fi sairatil madaris gitu ya. Jadi menerjemahkannya seperti itu. Begitu juga pada anggota-anggota wudhu lainnya. Wakul dan ucapkan olehmu dan berdoalah. Sama seperti kalimat kul ya. Kul itu artinya bisa ucapkanlah. Tapi kalau konteksnya ini berdoalah. Kul bimakna ud'u. Berdoalah. Ada kul bisa berarti bertanyalah. Nah tergantung konteksnya. Allahumma ya Allah. Ghoshini. Liputilah aku birahmatika dengan rahmatmu. Wa anzil alayya. Dan turunkanlah atasku min barokatika keberkahanmu. Wa azillani, dan naungilah aku tahta zilli arsyika, di bawah naungan arasmu, yauma la zilla illa zilluka, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Naungan itu lindungan ya. Asalnya dhalla yadhillu itu berteduh di bawah satu tempat supaya terhindar dari terik
panasnya matahari, asal artinya. Nah, ini ada hadis Nabi yang populer yang sudah kita tahu ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, mendapat lindungan Allah pada hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Jadi silakan dikaji lagi di dalam kitabnya. Allahumma harim sya'ri, ya Allah, haramkanlah rambutku wa basyari dan kulitku alan nari, atas api neraka. Nanti kalau waktunya habis, mohon diingatkan nasihatnya ya. Ya. Tsumamsah udhunaika. Kemudian, usaplah kedua telingamu. Zahirahuma wa batinahuma. Bagian luarnya dan bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Kenapa bima'in jadidin? Karena memang sunnahnya itu, pada saat kita membasuh muka, itu melewatkan juga sampai ke telinganya ikut diusap gitu ya. Jadi sisa basuhan muka itu diteruskan ke telinga. Pada saat kita mengusap rambut seperti tadi ya, itu pun sama. Selesai itu dilewatkan juga ke telinganya. Nah, pada saat membasuh telinganya secara khusus, maka itu menggunakan air tersendiri, bukan bekas basuhan dari anggota wudhu yang lain. Wa adkhil, dan masukkan olehmu musabbihataika, kedua telunjukmu, fi simakhai udhunaika, ke bagian dua telingamu yang dalam. Somakhai itu bagian telinga yang dalam. Wamsah dhahira udhunaika, dan usaplah bagian luar kedua telingamu, bibatini ibhamaika, dengan bagian dalam kedua ibu jarimu. Jadi posisinya telunjuk ada di dalam daun telinga dan ibu jari ada di bagian luar telinga. Waqul, dan berdoalah, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minal ladzina yastami'unal qaula, termasuk golongan orang-orang yang menyimak al-qaula, akan ucapan, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Jadi istama'a yastami'u artinya menyimak, memperhatikan. Berbeda dengan sami'a yasma'u, mendengar. Mendengar belum tentu memperhatikan, gitu ya. Maka ada salah satu statement Imam Ghazali pernah mengatakan, kun aliman au muta'alliman, gitu ya. Au mustami'an au muhibban lahu wala takun khamisan fatahlak. Nah, itu Imam Ghazali mengatakan tuh, jadilah engkau orang alim. Orang alim, para kiai, para ustadz misalnya. Au muta'alliman, atau muta'alim, santri. Muta'alim itu yang ngajinya bawa alat tulis, bawa kitab. Au mustami'an, atau mustami. Ya, kalau bahasa kita jiping, ngaji, nguping. Nah, sebetulnya nggak pas ya. Kalau ngaji nguping itu kan belum tentu memperhatikan. Nah, ibu-ibu kalau ngaji suka rame bawa bocah itu belum tentu mustami. Karena yang disebut mustami itu adalah ngaji, walaupun nggak bawa kitab, nggak bawa alat tulis, tapi dia memperhatikan. Itu mustami. Bukan sami ya, bukan hanya mendengar. Jadi memperhatikan ucapan-ucapan dan mengikuti ucapan yang terbaik. Allahumma asmi'ni. Nah, ini pakaiannya kalimat sami'a yasma'u. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku munadiyal jannati, akan seruan surga. Gitu. Jadi asmi'in itu bisikanlah di dalam hatiku ini, bisikan-bisikan yang mengarah kepada kebaikan. Gitu. Yang menjadi asbab aku bisa sampai ke surga. Karena di dalam diri kita kan di Al-Quran sendiri Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan potensi dalam tubuh kita itu, potensi baik dan potensi tidak baik, gitu ya.
Qad aflaha man zakkaha, maka beruntung orang yang dominan potensi baiknya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang dominan potensi tidak baik. Jadi sebaik-baiknya manusia, ada potensi tidak baiknya di dalam dirinya, tapi itu tidak dominan gitu. Begitu juga sebaliknya, sejahat-jahatnya manusia, pasti ada potensi baiknya di dalam dirinya. Cuman mungkin potensi baiknya sedang tidak dominan. Ma'al abror, bersama orang-orang yang baik.